Bab 358. Situnan, Negara Sueyu. Wang Lin dengan tenang berjalan keluar dari lembah dan melihat pemuda berbaju biru menunggu di luar. Meski tidak tampan, jubah birunya membuatnya terlihat sangat dingin. Mata orang ini sangat cerah dan kulitnya tampak sedingin es. Hanya dia yang berdiri di sana sepertinya menyebabkan angin dingin bertiup untuk menghilangkan semua kehangatan. Setelah melihat Wang Lin keluar, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Cheng Niu, serahkan kipas bulu itu." Wang Lin melirik pemuda itu. Tingkat kultivasi orang ini adalah formasi jiwa tahap pertengahan. Wang Lin mengeluarkan kedua bulu itu dan melemparkannya ke samping. Bagian bawah bulu menempel di gunung di samping. Bagian atas yang menonjol dengan lembut bergoyang tertiup angin. Pemuda itu segera menyerbu ke arah gunung. Wang Lin menyentuh tas pegangan dengan tangan kanannya dan mengeluarkan dua lonceng. Kedua lonceng mengeluarkan cincin yang renyah dan gelombang suara mulai menyebar. Liao Fan mendengus. Tangan kanannya membentuk segel dan dengan kilatan cahaya putih, banyak pedang yang terbuat dari es tiba-tiba muncul. Di bawah kendalinya, bila es terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tertawa. Alih-alih mundur, dia menyerang ke depan dan membuang kedua lonceng itu. Lonceng segera menjadi besar dan mulai berdering. Retakan segera muncul di bilah es dan segera semuanya hancur. Saat lonceng berbunyi, retakan bahkan muncul di pegunungan. Ekspresi Liao Fan tetap tenang. Dia sudah mendengar betapa kuatnya Cheng Niu ini. Misinya di sini bukan untuk mengambil harta tetapi untuk mengintai. Begitu dia mendarat, tangannya membentuk segel, matanya menjadi dingin, dan dia mengirimkan segel itu ke depan. Cahaya putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan membentuk ilusi di hadapannya. Ilusi ini bukanlah gambar kultivasi Sueyu yang normal tetapi seorang lelaki tua yang duduk dalam posisi lotus. Setelah gambar lelaki tua itu dibuat, dia membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, mata Wang Lin berbinar dan dia mengirimkan sinar energi spiritual ke arah bel. Lonceng mulai berputar dan bertabrakan satu sama lain. Ini adalah salah satu kegunaan harta karun yang ditemukan Wang Lin setelah mempelajarinya begitu lama. Saat bel berputar dan bertabrakan, deringnya semakin keras. Liao Fan didorong mundur beberapa kaki sebelum menatap bel dan berteriak, "Bunuh!" Gambar lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk Wang Lin. Seluruh gambarnya tiba-tiba berubah menjadi gas dan menyerbu ke arah Wang Lin. Itu secepat kilat, tubuh Wang Lin menghilang dengan teleportasi dan muncul kembali di langit. Gas yang diciptakan oleh gambar itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan mengikutinya. Cheng Niu, jika kamu sekuat ini, maka mati saja. Liao Fan menatap Wang Lin dan mencibir sambil mengeluarkan jam perunggu. Ada 12 simbol pada jam ini. Mereka mewakili 12 bulan di Susaku. Ada garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya yang mewakili setiap hari dalam sebulan. Dia memukul jam dengan tangan kirinya dan mulai berputar. Simbol yang mewakili Agustus mulai bersinar dan kemudian salah satu garis yang lebih kecil mulai bersinar juga. Hari ini tanggal 9 Agustus. Cheng Niu, ini hari kematianmu. Saat Liao Fan selesai berbicara, dia melemparkan jam perunggu itu ke udara. Dua cakar aneh muncul dari blok. Setiap cakar memiliki sumber cahaya keemasan di dalamnya. Ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan menunjuk kedua lonceng.
Kedua lonceng yang berputar tiba-tiba bertabrakan dan pecah berkeping-keping. Banyak puing mulai berputar di sekitar Wang Lin. Dia dengan lembut berkata, "Armor." Puing-puing segera mengelilingi Wang Lin untuk membentuk baju besi hijau bercahaya. Di baju zirah itu ada lambang dua lonceng. Wang Lin tidak menghindari gas yang dibentuk oleh gambar orang tua itu. Dia membiarkannya mengenai armornya. Gelombang riak muncul di armornya dan gas melemah. Lebih banyak riak terjadi dan gas menghilang. Armor roh gelombang sonik ini memang berguna. Wang Lin tersenyum dan melihat ke arah Liao Fan. Cakar sekarang mencapai ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus, menyentuh tasnya, dan mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu ayunan, cakarnya hancur dan retakan muncul di jam perunggu. Liao Fan juga terkena serangan ini di bagian dada, menyebabkan dia batuk darah. Dia dipaksa mundur beberapa langkah dan wajahnya pucat. Namun, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia tertawa. "Cheng Niu, bersiaplah untuk mati." Wang Lin mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, raungan datang dari dalam jam perunggu. Lebih banyak retakan muncul pada jam dan kemudian tiba-tiba lengan yang layu muncul. Setelah lengannya berguncang sekali, jam perunggu itu berubah menjadi debu. Ada awan gas hitam yang bergerak seperti api yang berasal dari lengan yang melayang di udara. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menciptakan angin aneh yang meniup gas hitam itu kembali, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Ada lengan layu mengambang di sana, dan gas hitam keluar dari lengan. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengayunkan pedang langit. Gas hitam segera bergerak memblokir lengan. Namun, energi pedang memotong gas hitam dan mengenai lengan. Sebuah luka muncul di lengan dan raungan lain datang dari dalam lengan. Sejumlah besar gas hitam keluar dari lukanya dan berbentuk manusia. Ini adalah sosok yang diciptakan oleh gas hitam. Itu tidak memiliki fitur wajah, tetapi memiliki dua bola mata hantu. Ekspresi Wang Lin menjadi serius. Fan Liao ini adalah salah satu dari beberapa pembudidaya formasi jiwa tahap pertengahan dengan harta yang sangat kuat. Orang-orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Sosok yang diciptakan oleh gas hitam itu membuka mulutnya dan mengaum. Sosok itu bergerak sangat cepat, dan bahkan sebelum mendekat, Wang Lin sudah bisa merasakan aura dingin yang dipancarkannya. Rasa bahaya muncul di hati Wang Lin. Rerumputan di lembah tiba-tiba berubah menjadi es hanya untuk segera dihancurkan oleh angin. Bahkan tebing di sekitarnya pun tertutup lapisan es biru saat terkena gelombang energi dingin ini. Jenis dingin ini beberapa kali lebih kuat daripada es atau salju. Aura ini menyebar seperti orang gila dan mengelilingi Wang Lin. Energi dingin memasuki tubuhnya dan hampir membekukan darahnya. Setelah menyadari aura ini, hati Wang Lin bergetar dan matanya berbinar. Dia sangat akrab dengan aura ini. Itu persis aura yang sama yang berasal dari mengolah metode Underworld Ascension. Namun, energi dingin yang dipancarkan oleh sosok ini berkali-kali lebih kuat daripada yang dia kembangkan. Hanya ketika si Tunan menggunakan tubuhnya barulah energi dingin cocok dengan sosok ini. Dia segera mundur, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Kemudian api biru yang tercipta dari mengolah metode Underworld Ascension yang sudah lama tidak dia gunakan tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Ini adalah bola api biru gelap. Alih-alih melepaskan panas, ia melepaskan energi dingin. Saat api biru muncul, energi dingin yang baru saja menyerang Wang Lin menghilang.
Bahkan energi dingin di sekitarnya diserap oleh api biru. Sosok hitam itu tiba-tiba berhenti. Mata hantunya berbinar. Dia menatap api es dan berkata, dengan suara serak, "Api es dunia bawah, bahkan dao dunia bawah yang kutinggalkan untuk muridku tidak dapat menumbuhkan api es semurni ini. Dari mana kau mendapatkan metode kenaikan dunia bawah?" Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur. Dengan beberapa langkah dia bisa mundur ke jangkauan pagoda dan berhenti. "Siapa kamu?" Setelah Wang Lin mendengar suara itu, bahkan dengan 500 tahun menjadi seorang kultivator, dia terkejut. Ini adalah jenis kejutan yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia terlalu akrab dengan suara ini. Manapun kamu mendapatkannya, kamu harus mati. Saya si Tunan." Sosok itu dengan cepat menyerbu ke dalam jangkauan pagoda dan mengarah ke kepala Wang Lin. Wang Lin menekan keterkejutan di hatinya dan berteriak, "Mundur!" Domain Zhou Yi tiba-tiba keluar dari pagoda dan sosok itu ditabrak oleh kekuatan yang kuat, menghentikannya hanya 3 kaki di depan Wang Lin. Sosok itu meraung dengan enggan dan tubuhnya terlempar keluar. Saat dia didorong keluar, gas hitam menghilang, hanya menyisakan lengannya. Itu meraih Liao Fan yang terkejut dan menghilang. Wang Lin menatap sosok yang mundur dan bergumam, "Si Tunan, tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini?" Dia bingung saat mengambil bulu-bulu itu dan kembali ke lembah. Duduk di bawah pagoda, dia menatap langit dan kenangan waktunya bersama Si Tunan muncul di benaknya. Si Tunan, dia menyebut dirinya Si Tunan. Zoro mengintip dari pagoda. Setelah melihat Wang Lin, dia berjalan keluar dan duduk di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat paman ini seperti ini. Dia tampak bingung tetapi juga sepertinya mengingat beberapa kenangan lama. Setelah duduk sebentar, Zoro diam-diam pergi ke dapur dan keluar dengan semangkuk besar bubur. Jika paman tidak ingin aku memberi makan kakak perempuan peri maka aku akan diam-diam memberinya makan." Dia mengitari punggung Wang Lin ke pagoda dan bersorak. Bab 359. Situ. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menunjuk ke alisnya. Cahaya berwarna pelangi menutupi tubuhnya dan dia menghilang. Di dalam ruang surga yang menentang manik, bola cahaya masih ada. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia bergerak maju. Tak lama kemudian, dia tiba di tempat jiwa Si Tunan berada. Di samping jiwa raksasa Si Tunan adalah jiwa orang tuanya. Mereka memancarkan cahaya lembut, yang sedikit menenangkan Wang Lin. Dia bersujud ke arah orang tuanya dan kemudian, setelah menatap mereka lama, dia berbalik ke arah jiwa Si Tunan. Si Tunan duduk di sana dengan mata terpejam. Meskipun tubuhnya tidak redup seperti sebelumnya, itu tidak jauh lebih baik. Hanya bisa dikatakan bahwa dia pulih sedikit. Wang Lin memandang Si Tunan dan bergumam, "Jiwa Si Tunan ada di sini. Mengapa orang itu menyebut dirinya Si Tunan? Bisakah mereka memiliki nama yang sama? Tapi mengapa orang itu juga tahu metode kenaikan dunia bawah?" Petik 2. Wang Lin merenung sebentar sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Situ pernah berkata bahwa dia bertarung dengan beberapa pembudidaya dari luar Susaku untuk manik yang menentang surga dan tubuhnya hancur. Dia harus menyerah dan menyembunyikan jiwanya di dalam surga yang menentang manik untuk menghindari malapetaka itu. Mata Wang Lin menjadi semakin cerah saat dia mengingat sosok yang menyebut dirinya Si Tunan.
Itu dibentuk oleh gas hitam dan gas hitam itu berasal dari lengan itu. Mungkinkah tubuh situ diambil dan disempurnakan oleh seseorang, sehingga menciptakan pecahan jiwa? Wang Lin dengan berani menebak di dalam hatinya tetapi tidak bisa memastikannya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dan tersenyum pahit. Situs senior, jika lengan itu benar-benar milikmu, maka aku benar-benar percaya apa yang kamu katakan sebelumnya tentang kamu sebagai ahli Suzaku nomor 1. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia masih belum yakin dengan klaim Situnan. Ini menjadi semakin lama dia berkultivasi. Lagi pula, orang nomor 1 di Suzaku adalah orang yang bergelar Suzaku. Kecuali Situnan adalah Suzaku saat itu, dia tidak bisa menjadi ahli nomor 1. Juga, Situnan telah berada di dalam manik penentang surga selama bertahun-tahun bahkan jika dia kembali sekarang, dia mungkin tidak memadai. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menghela nafas lagi sebelum meninggalkan surga yang menentang manik. Negara Sueyu. Di dalam kuil es suci duduk seorang pria parubaya yang tampak sangat biasa. Di depannya ada satu set teh merah tua. Di sampingnya berdiri dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka berdua memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih. Pria parubaya itu mengambil wadah bambu dan menuangkan daun teh ke dalam teko. Lalu dia memasukkan es batu ke dalam teko. Dengan ujung jarinya, es mencair dan air mendidih. Gelombang kepahitan keluar dari teh dan memenuhi seluruh aula. Pria parubaya itu menuangkan semua air dan memasukkan es batu lagi. Dia kemudian membuatnya meleleh dan mendidih lagi. Kali ini, aroma eksotis keluar dari teh. Itu segera menghilangkan kepahitan yang memenuhi aula. Aula diselimuti aroma ini. Aromanya kuat bahkan di luar aula. Saya tidak akan pernah bosan dengan bau bulu Tian Ke, bahkan jika saya menciumnya setiap hari. Sayangnya, teh ini terlalu langka. Saya hanya bisa mendapatkan sedikit dari Suzaku. Kalian berdua sangat beruntung. Datang ke sini dan cobalah. Pria parubaya itu mengambil teko dan menuangkan 3 cangkir. Tidak ada yang tersisa di dalam panci setelah 3 cangkir. Kedua orang itu dengan cepat naik, mengambil cangkir, dan minum. Namun, wanita tua itu jelas memikirkan hal lain. Tidak mempedulikan seberapa panasnya, dia meminum semuanya sekaligus dan berkata, "Master Sekte, kami telah selesai minum teh, jadi tolong bunuh Cheng Niu itu." Hati pria parubaya itu sakit saat dia melihat wanita tua itu membuang tehnya dan berkata, "Cheng Niu itu bukan siapa-siapa. Jika bukan karena Suzaku mengirimkan pesan yang memberitahu orang-orang untuk tidak main-main dengannya, seseorang pasti sudah membunuhnya." Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan berkata, tapi dia berani mengambil salah satu lengan Red Butterfly. Ingat, Red Butterfly adalah harapan Sueyu. Master Sekte, kamu hanya bisa mencapai tahap transformasi jiwa karena dia. Adapun lelaki tua itu, dia menundukkan kepalanya dan diam-diam meminum tehnya. Mata pria parubaya itu menjadi dingin dan dia perlahan berkata kepada wanita tua itu, "Aku tidak lupa, dan aku tidak membutuhkanmu untuk mengingatkanku." Wanita tua itu merenung lama dan berkata, "Saya masih akan meminta ketua sekte untuk bertindak." Pria parubaya itu mengambil cangkirnya, menyesapnya dan berkata, "Cheng Niu ini memiliki kodok guntur, sepasang lonceng, bendera kecil yang dapat membuat batasan yang tak terhitung jumlahnya,
Dan selain itu, Liao Fan juga dapat memastikan bahwa Cheng Niu mengetahui metode kultivasi Underworld Ascension. Hal-hal ini bahkan tidak begitu penting. Yang terpenting Cheng Niu memiliki bendera kecil yang mengandung aura yang dapat menghancurkan segalanya. Wanita tua itu terkejut dan berkata, sepertinya ketua sekte sedang menyelidiki orang ini. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak memperhatikan seseorang yang menarik perhatian Gunung Suzaku dan diperintahkan untuk melawan kupu-kupu merah. Gelar Suzaku pasti milik Red Butterfly. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain memilikinya? Saya membiarkan Liao Fan pergi dengan harta saya dan dapat mempelajari beberapa hal. Wanita tua itu dengan hormat menundukkan kepalanya dan tidak lagi mengatakan apapun. Pria parubaya itu menyesap lagi dan perlahan berkata, saat ini bukan waktunya untuk membunuhnya. Kita harus menunggu sampai pertarungannya dengan Red Butterfly usai. Pada saat itu, tidak peduli dia menang atau kalah, aku akan secara pribadi bertindak untuk membunuhnya. Orang ini juga sangat pandai melarikan diri. Saya mendapat kabar dari teman-teman saya di Giant Demon Clan bahwa kompas bintang mereka mungkin ada di tangannya juga. Dengan kompas itu, begitu dia membuka celah spasial dan memasuki kehampaan, tidak seorang pun kecuali pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir yang dapat menangkapnya. Wanita tua itu mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, maksud Master Sekte. Pria parubaya itu dengan lembut berkata, jika kita ingin membunuhnya, kita harus berhasil dalam sekali percobaan. Jika saya bertindak, dia pasti akan lari. Jadi begitu pertarungan dimulai, saya akan menempatkan formasi untuk menghentikannya merobek ruang terbuka dan juga meminta klan iblis raksasa untuk membantu. Dengan dua pembudidaya transformasi jiwa, tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah seorang pembudidaya formasi jiwa. Jika aku akan berakting, maka aku akan memastikan aku berhasil. Rasa hormat di wajah wanita tua itu semakin kuat. Pada saat ini, lelaki tua itu meletakkan cangkirnya dan bertanya, bukankah kita terlalu berlebihan hanya untuk pembudidaya formasi jiwa tahap menengah? Kepala setengah baya samar-samar tersenyum dan bertanya, apakah Anda tahu apa domainnya? Oh, pria tua itu mengangkat kepalanya. Menurut Red Butterfly, domain orang ini adalah hidup dan mati, siklus reinkarnasi. Seseorang yang dapat memahami domain semacam ini tidak dapat diremehkan, bahkan jika dia hanya berada pada tahap formasi jiwa. Mata pria parubaya itu mengungkapkan sedikit penyesalan. Wanita tua itu mulai merenung dan mendesah. Alasan dia ingin membunuh Cheng Niu adalah karena saat Red Butterfly masih muda, dia memeriksa masa depan Red Butterfly. Di masa depannya, Red Butterfly harus menghadapi malapetaka. Dia khawatir bencana ini adalah Cheng Niu. Waktu bergulir dan dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Zoro sekarang berusia 10 tahun. Gadis kecil itu telah berkembang pesat, tetapi kepribadiannya jauh lebih liar sekarang. Dia sudah lama kehilangan minat untuk memberi makan kakak perempuannya di pagoda. Meskipun dia kadang-kadang memikirkannya, dia tidak lagi mencoba memberinya makan. Jejaknya menutupi hampir semua pegunungan terdekat. Meskipun dia kecil, dia sangat berani. Semua harimau dan binatang buas sering diganggu olehnya. Tentu saja, dengan kemampuannya, tidak mungkin menakuti harimau dan binatang buas. Tai Yan datang 4 tahun lalu. Dia berada di ambang mencapai tahap formasi jiwa. Namun,
Dia masih tidak bisa melewati garis itu di Cloud Sky Sect, jadi dia memutuskan untuk menyerahkan segalanya lagi untuk mengikuti Wang Lin. Dengan dia menemaninya, Zhou kecil menjadi sangat sombong dan bersenang-senang bermain-main setiap hari. Wang Lin menghabiskan 5 tahun terakhir memperkuat fondasinya dan berusaha menerobos ke tahap pertengahan formasi jiwa. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa maju. Wang Lin tahu bahwa dia telah mencapai kemacetan. Jika dia tidak bisa menerobos, maka kultivasinya akan selamanya tertahan di sini. Jumlah penantang telah menurun banyak dalam 5 tahun ini, tetapi ketenaran Cheng Niu justru meningkat. Dia menjadi topik pembicaraan yang populer di antara banyak pembudidaya. Hari ini adalah hari 10 tahun penunjukan Suzaku untuk bertarung dengan Red Butterfly. Setengah tahun yang lalu, seorang utusan dari Suzaku datang dan meletakkan barisan transfer di luar lembah. Arai transfer ini hanya bisa digunakan sekali, tapi bisa mengirimnya melintasi pabrik ke negara Suzaku. Feng Yusan dengan hormat berdiri di luar lembah. Dia tiba 10 hari yang lalu untuk memberikan surat tantangan kepada Wang Lin sesuai dengan perjanjian 10 tahun yang lalu. Selama 10 hari ini, Wang Lin masih memikirkan apakah dia harus pergi ke pertarungan ini atau tidak. Suzaku masih belum meminta pertanggungjawabannya atas apa yang terjadi saat itu. Wang Lin merasa harus ada tangkapan di sini. Dia menduga sangat mungkin Suzaku ingin menerimanya sebagai murid inti. Sama seperti Red Butterfly saat itu. Inilah alasan pertempuran ini. Tidak hanya monster tua Suzaku yang akan melihat ini, tetapi semua Suzaku akan mengetahuinya. Lagi pula, Red Butterfly terlalu terkenal. Aliansi 4 sekte dihancurkan dan Sueyu secara paksa dinaikkan ke peringkat 5 untuknya. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Suzaku. Alhasil, sebagian besar pembudidaya mengetahui nama Red Butterfly. Cheng Niu tiba-tiba muncul dengan menginjak Red Butterfly, membuatnya semakin terkenal. Kini pertarungan keduanya telah menjadi pusat perhatian semua orang di planet ini. Siapapun yang menang di antara keduanya akan mendapat keberuntungan besar. Ini diketahui hampir semua orang. Bagaimana mungkin Wang Lin tidak mengerti? Dia tahu bahwa para empu tua di Suzaku itu ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang di antara mereka berdua. Jika dia berada di tahap transformasi jiwa atau tahap akhir dari formasi jiwa ketika dia mengambil lengan Red Butterfly, dia pasti sudah terbunuh. Tapi dia kebetulan berada di tahap awal formasi jiwa dan menarik perhatian beberapa orang besar, jadi dia diberikan tahun-tahun ini sebagai bantalan. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. Bab 360. Penunjukan 10 tahun. Zhou menunggangi seekor harimau hitam dengan dahan pohon willow di tangannya. Saat dia memukul kepala harimau dengan dahan, dia juga diam-diam menatap Wang Lin. Harimau itu tidak berani marah saat berjalan mengitari gunung dengan kepala tertunduk. Putih kecil, lihat ke atas. Zhou menatap harimau itu. Harimau itu menggeram pelan dan dengan patuh mengangkat kepalanya. Busur. Harimau itu menundukkan kepalanya. Lihatlah. Dia melakukan ini lebih dari 10 kali, tetapi harimau itu sudah terbiasa. Dia hanya berharap leluhur kecil di punggungnya bahagia dan suatu hari akan melepaskannya seperti beruang hitam yang dilepaskan beberapa waktu lalu. Dia tidak berani melawan, belum lagi pemuda itu, bahkan lelaki tua itu adalah seseorang yang tidak bisa dia ganggu.
Dia bukan harimau biasa tapi harimau iblis yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Pria muda itu tidak mengeluarkan aura dan merasa seperti manusia. Namun, dia bahkan lebih takut pada pemuda ini karena dia melihat para pembudidaya jauh lebih kuat daripada lelaki tua yang menghormati pemuda ini beberapa hari yang lalu. Akibatnya, dengan kecerdasannya, dia tahu bahwa dia tidak mampu membuat marah orang ini. Inilah mengapa dia akan melakukan semua yang diminta oleh leluhur kecil di punggungnya. Sebenarnya, dia merasa sangat beruntung. Dia telah melihat betapa menyedihkannya beruang itu diintimidasi oleh leluhur kecil itu. Dia belum pernah melihat beruang hitam yang bisa berjalan dengan tangannya atau menggunakan sumpit untuk makan. Atau beruang hitam yang bisa menggunakan cakarnya untuk memijat. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan menggigil dan semakin takut pada leluhur kecil di punggungnya. Dia adalah harimau iblis yang mulia, jadi tidak mungkin dia melakukan hal-hal itu, tetapi hanya menaikkan dan menurunkan kepalanya adalah hal-hal yang masih bisa dia terima. Wang Lin duduk di bawah pagoda memandangi harimau yang diintimidasi dan tersenyum tipis. Harimau ini telah berkultivasi selama 300 tahun tetapi hanya memiliki tingkat budidaya dari pembudidaya yayasan pendirian. Begitu dia terlihat oleh Zhou Ru, dia memerintahkan Tai Yan untuk menangkapnya. Dia menamainya Little White, rekan kultivator Cheng Niu. Perjanjian 10 tahun sudah habis. Saya di sini di bawah perintah dari Gunung Susaku untuk memberi Anda surat tantangan. Suara Feng Yusan terdengar dari luar lembah. Tatapan Wang Lin beralih dari Zhou Ru ke luar lembah. Setelah beberapa saat, dia berdiri. Ikatian. Tai Yan terbangun dari kultivasinya. Dia berdiri dan dengan hormat tiba di hadapan Wang Lin. Wang Lin berkata kepada Tai Yan, "Aku harus pergi ke Susaku. Saya tidak tahu berapa lama, tapi paling lama 8 tahun. Selama ini, jagalah Zhou Ru kecil untukku." Zhou Ru tidak melihat Wang Lin, tapi telinganya bergerak. Dia segera meraih bulu di kepala Little White dan berkata, "Paman jahat. Paman jahat." Setiap kali dia mengatakannya, dia akan mengambil bulu Little White. Meskipun seorang anak berusia 10 tahun tidak memiliki banyak kekuatan, Little White masih merasakan sakit saat dia meraih bulunya. Lagi pula, bulu itu paling dekat dengan kulitnya. Dia tidak bisa marah, jadi dia hanya bisa mengeluarkan geraman pelan. Tai Yan mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Dermawan, Susaku adalah negara nomor 1 di planet ini dan dipenuhi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kamu harus berhati-hati." Ketika dia mulai mengikuti Wang Lin setelah menyerahkan segalanya lagi, dia beralih dari memanggil Master Wang Lin menjadi memanggilnya Dermawan. Wang Lin telah membantunya menuju tahap formasi jiwa. Baginya, ini hampir sama berharganya dengan nyawanya. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Saya akan meninggalkan pagoda di sini dan membuka domainnya. Tidak seorang pun kecuali Anda dan Zhou Ran yang dapat mencapai jarak 50 km darinya. Kamu harus merawat Ruer kecil dengan baik selama ini." Tai Yan dengan cepat mengangguk. "Dermawan bisa santai, saya akan memastikan Nona Ruer aman." Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menamparkan tasnya. Sinar cahaya putih keluar dan berubah menjadi kodok guntur. Setelah Zhou Ru melihat kodok guntur, matanya langsung menyala. Harimau itu menjadi lunak dan hampir roboh. Dia bisa merasakan aura iblis yang sangat kuat datang dari kodok.
Aura ini segera membuat kulitnya merinding dan membuatnya lebih menghormati orang-orang di dalam lembah ini. Bahkan jika dia harus berjalan dengan kaki depannya, makan dengan sumpit, atau memijat leluhur kecil itu, dia tidak akan berani mengeluh. Wang Lin berjongkok dan dengan lembut berkata, "Ru'er kecil, kemarilah." Zhou cemberut dan mengabaikan Wang Lin, tetapi setelah berpikir sebentar, dia memukul kepala harimau itu dan menjulurkan lidahnya ke arah Wang Lin. "Paman jahat, pergi bermain sendiri dan tidak membawa Ru'er kecil." Wang Lin tersenyum. Zhou menjadi paling nakal saat dia tumbuh dewasa, kebalikan dari Li Muan. Jika bukan karena fakta bahwa dia dapat dengan jelas merasakan Li Muan di dalam tubuhnya, dia akan bertanya-tanya apakah dia salah orang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, semua binatang buas yang kuat di pegunungan terdekat telah diganggu olehnya. Namun, dia hanya menggertak mereka tetapi tidak pernah menyakiti mereka. Bahkan, dia sering memohon pada Wang Lin untuk membantu beberapa hewan yang terluka. Setiap kali Wang Lin memandang Zhou, hatinya sakit. Untuk membuatnya tetap di sisinya, dia mengambil masa kecilnya bermain dengan anak-anak lain di usia muda. Yang dia miliki hanyalah binatang buas ini untuk dimainkan. Apakah dia terlalu egois? Namun, pikiran ini hanya muncul sesaat sebelum dia membuangnya. Dia bukan orang yang tidak mementingkan diri sendiri, dan dia merasa tidak nyaman meninggalkan Zhou bersama orang lain. Hanya dengan memilikinya di sampingnya, dia bisa merasa tidak ada yang salah. Wang Lin tersenyum. "Ru'er, jadilah baik. Paman hanya akan keluar selama beberapa hari. Saat aku kembali, aku akan menangkap harimau yang lebih besar untukmu." Zhou masih kecil, jadi dia segera berhenti marah pada Wang Lin setelah mendengar ini. Dia kemudian dengan penasaran bertanya, "Seberapa besar?" "Lebih besar dari Little White." Wang Lin mengangguk. "Lebih besar dari Little White." Zhou memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Oke, tetapi kamu harus segera kembali." Wang Lin mengusap kepala Zhou dan dengan tulus berkata, "Aku akan segera kembali." "Little Ru'er, kamu harus baik saat aku tidak di sini. Anda tidak boleh berada lebih dari 50 kilometer dari pagoda. Kamu mengerti?" Zhou mengangguk dan berkata, "Jangan lupakan harimau besarku." Wang Lin samar-samar tersenyum, berdiri, menatap Taiyan, dan mulai merenung. Bukannya dia tidak mempercayai Taiyan. Wang Lin sangat memahami Taiyan setelah sekian lama Taiyan mengikutinya. Namun, Zhou terlalu penting baginya, sehingga kepercayaan sederhana saja tidak cukup. Inilah mengapa dia meninggalkan kodok guntur. Dengan kodok di sini, itu akan menghentikan Taiyan jika sesuatu yang tidak normal terjadi. Sebenarnya, Wang Lin terlalu berhati-hati. Di tahun-tahun ini, Taiyan telah menyerahkan segalanya. Yang tersisa hanyalah harapan untuk mencapai tahap formasi jiwa. Sejak Wang Lin memberikan itu padanya, Wang Lin adalah penyelamatnya. Selain itu, dia menyaksikan Zhou tumbuh dari bayi dan sudah dekat dengannya. Bahkan jika Wang Lin tidak bertanya, dia akan memastikan keselamatan Zhou. Juga, Li Muan telah membuat banyak pil yang sangat membantunya. Wang Lin menyuruh kodok guntur untuk melindungi Zhou. Kodok guntur melebarkan perutnya sebagai tanggapan dan mulai berjemur di bawah sinar matahari. Wang Lin sepenuhnya mempercayai kodok guntur. Terkadang hidup memang seperti ini, binatang buas lebih bisa dipercayai.
A daripada manusia. Di atas semua ini, Wang Lin memiliki satu garis pertahanan terakhir, yaitu tubuh aslinya. Dengan tubuh aslinya di sini, semua bahaya akan teratasi. Inilah alasan sebenarnya dia merasa aman meninggalkan Zoro. Namun, kecuali dia harus melakukannya, dia tidak ingin mengungkapkan tubuh aslinya. Ini adalah kartu as sejatinya. Itu lebih tersembunyi daripada apapun yang dimilikinya. Setelah mengurus semua masalah ini, Wang Lin keluar dari lembah. Dia tidak tahu apakah yang akan dia hadapi selanjutnya adalah kebangkitan atau kejatuhannya. Namun, dengan pengalaman 500 tahun, hatinya sangat teguh. Dia tidak akan mudah terombang-ambing. Dia akan terus berjalan di jalur kultivasi selamanya. Zoro mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Dia meraih bulu Little White. Little White sangat pintar dan segera mulai berlari mengejar Wang Lin. Wang Lin berbalik. Zouran melompat dari Little White dan berkata, "Paman, jongkok." Wang Lin tersenyum sambil berjongkok dan berkata, "Apakah kamu mengingatkan Paman untuk tidak melupakan harimau besar itu?" Zoro menggelengkan kepalanya dan mencium dahi Wang Lin. "Paman, kamu harus cepat kembali. Ruer akan merindukanmu." Wang Lin menatap Zoro. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Paman akan segera kembali." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan keluar dari lembah. Zoro melihat sosok Wang Lin dan berkata, "Paman pergi dan tidak mau bermain denganku lagi. Little White, kamu harus bermain denganku setiap hari." Memahami, tubuh Little White bergetar dan dia diam-diam mengeluh. Dia mengeluarkan geraman lembut sebagai tanggapan. Mata Zoro menjadi berair dan air mata mengalir di pipinya. Dalam 7 tahun terakhir ini, dia tidak pernah terpisah dari Wang Lin, jadi mereka telah mengembangkan ikatan yang dalam satu sama lain. Ada perasaan hangat yang berkembang di hatinya. Ini adalah perasaan keterikatan dan tidak ingin kehilangan dia. Ada banyak kebetulan di dunia ini, di mana Zoro berdiri persis di mana setetes air mata dari Limuan jatuh. Air mata dari masa lalu itu mungkin telah menciptakan medan kesedihan dan kesedihan, tetapi saat ini tetesan air mata itu telah menghasilkan medan cinta dan keterikatan. Zoro menyeka air matanya dan berkata kepada harimau itu, "Putih kecil, berdirilah." Harimau itu segera mengeluarkan geraman sedih. 1 bulan sebelum pertempuran Wang Lin dan Red Butterfly, peristiwa besar terjadi di klan iblis raksasa. Salah satu leluhur cukup menyerap giok langit yang dibawa kembali oleh Chi-Hu dan mencapai tahap transformasi jiwa, menjadi anggota klan iblis raksasa transformasi jiwa pertama. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.